Pria itu tiba-tiba menunjukkan tato di sekujur tubuhnya. Bukan untuk pamer, tapi ini demi satu tujuan, yaitu balas dendam. Dia adalah bos gangster paling ditakuti. Di dunia hitam, dia dijuluki sebagai monster pukulan atau si tangan besi. Bahkan, dengan kekuatannya itu, beliau sering beraksi sendirian, menghajar para pesaingnya secara brutal, bila mana mereka tidak mau tunduk atau patuh oleh aturan bisnisnya. Dan siapapun yang berurusan dengannya, maka hidupnya tidak akan sama lagi. Namun suatu hari, saat sedang menunggu jemputan, dia melihat gadis yang mau pulang sekolah itu malah batuk-batuk akibat asap rokoknya. Merasa bersalah, bos gangster lalu memberikan payungnya agar gadis itu tidak kehujanan. Ini menunjukkan jika masih ada sisi kemanusiaan di dalam diri yang penuh kekejaman itu. Malam harinya, bos gangster mengajak semua anak buahnya untuk bersenang-senang. Namun suasana mendadak berubah ketika televisi menayangkan sebuah berita mengejutkan tentang siswi yang ditemukan tewas dibunuh oleh seorang psikopat gila. Awalnya semua mengira itu hanya kasus kriminal biasa. Sampai akhirnya, sang ketua melihat payung miliknya ada di TKP itu. Jantungnya seakan berhenti karena dia tahu korbannya adalah gadis yang tadi berjumpa dengannya. Muncullah rasa bersalah yang berubah jadi amarah. Dia tidak peduli lagi soal bisnis. Hanya ada satu hal di kepalanya sekarang, yaitu menemukan si pembunuh. Lalu semua anak buahnya dikerahkan seperti pasukan perang. Mereka menyisir lokasi di setiap sudut kota. Tak boleh ada tempat yang luput dari pencarian itu. Hingga akhirnya posisi pelaku ditemukan. Tak ada negosiasi, tak ada belas kasihan. Yang ada hanyalah pukulan. Di gudang tua yang sunyi, bos gangster menghajar pria itu tanpa ampun. Setiap pukulan adalah luapan amarah. Bukan karena kehormatan gangster, tapi karena dia gagal menolong gadis yang tak bersalah. Tapi sialnya, saat akan benar-benar dieksekusi, tiba-tiba seorang polisi datang untuk menyelamatkannya. Dia ingin si pelaku dihukum sesuai aturan. Hingga akhirnya, sidang pengadilan pun dilakukan. Semula psikopat itu tak mau mengakui perbuatannya. Dia sangat pandai bersilat lidah. Tapi seketika dia langsung terdiam saat bos gangster datang untuk menjadi saksi. Beliau menceritakan bahwa dirinya pernah bertarung dengan si terdakwa. Dan sebagai buktinya dia berkata, jika orang itu punya bekas luka di dada dan juga di tangannya. Dengan bukti tersebut, maka sang hakim pun menjatuhinya hukuman berat. Bukannya takut, psikopat itu malah tersenyum karena dia merasa aman ada di penjara. Akan tetapi itu salah besar, karena besoknya seluruh napi tertunduk hormat menyambut sang ketua gangster yang ternyata menyerahkan diri. Dia datang untuk membuat hari-hari psikopat bagaikan di neraka. Kali ini, tak ada yang bisa menghentikan balas dendam seorang iblis yang pernah punya hati.